Bisa, karena datanya yang berbicara. Kita memiliki data surveillance yang terbaik di Indonesia. Karena saya tahu, saya di Sumatera, Kalimantan, di Sulut, Bali memiliki data paling bagus secara data ya. Iya. Di mana saja ada dalam 15 tahun terakhir ini terdokumentasi dengan baik. Per hari ini, per November, kalau Bapak nanyakan berapa desa tertular dengan klasifikasi yang 3 ini, kasus baru, siklusnya aktif, sangat aktif, ya. Ada 143 desa. 143 desa per November. Ya. Itulah yang digempur, Pak. Ini pertama, kenapa? Jangan sampai ini keluar lagi. Nah, rabies ini hanya menular lewat luka. Gigitan. Luka yang disebabkan oleh gigitan. Nah, kalau anjing sudah dikat, tidak bisa gigit. Kalau anjing sudah dikandangkan, sudah tidak menggigit. Seandainya pun masih ada lepas, anjingnya sudah divaksin. Nah itu Pak, 143, ini udah turun. 612 desa dulu pernah tertular. Dari 716. Dari 716. Udah berhasil kita bebaskan. Iya. Berdasarkan klasifikasi yang dibangun oleh balai ini. Iya. Kita di masa lalu udah bangun klasifikasi itu. Jadi kalau kita hitung masih ada desa yang secara historis belum pernah kena rabies. Ada itu? Ya ada. Masih ada. 716 dikurangi 612. Ya. Nah ini jaga, jangan sampai tertular kan. Artinya dari 143 desa yang status kasus baru, kemudian kasus aktif dan sangat aktif. Ini sebenarnya kita medan tempurnya sudah tahu Pak. Sudah tahu, sudah Pak. Kenal dengan medan. Jadi kesanalah amunisi yang kita punya itu diarahkan, kan begitu ya seharusnya Pak. Betul Pak. Yang untuk menentukan ini kasus aktif, sangat aktif adalah surveillance-nya Balai Besar Veteriner. Yang melakukan intervensi sesuai Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, itu kewenangan Bupati, Wali Kota. Pemberantasan penyakit hewan adalah tanggung jawab Bupati, Wali Kota. Nah, ini berkoordinasi. Ya. Dari segi surveillance sudah bisa memetakan, lo ini lo merahnya. Persis kalau Bapak ingat waktu ada COVID, ya. Samalah seperti itu. Oh ini merahnya, peluru sudah terbatas, jangan ditembakkan di tempat sembarangan gitu ya. Yang ditempatkan tidak perlu. Prioritaskan yang merah ini sampai hilang kan. Sampai hilang, udah begitu 6 bulan jaga, jangan sampai ada kemasukan. Nah ini secara teoritis membutuhkan komunikasi yang intensif ya, komunikasi, edukasi, informasi sampaikan ke masyarakat. Kalau kita sudah tahu ini daerahnya merah, setiap orang digigit sana harus memperoleh PAR. Harus. Wajib itu. Mendapatkan PAR. Ya. Dari zaman Belanda juga diaturnya begitu. Iya. Kalau itu dilakukan, kenapa manusia mati kan? Tidak perlu ada orang meninggal. Betul. Karena VAR-nya sudah ada. Iya. Surveillance sudah berjalan dengan baik. Mampu mendeteksi sedini mungkin anjing yang menderita rabies. Fokus di anjing aja. Begitu anjing putus, udah. Kalau di darahnya merahnya klasifikasi sangat aktif, ya hewan lain bolehlah. Kucing. Ya, artinya dari 612 yang pernah tertular, sekarang mencapai 143. Ini satu penurunan yang cukup signifikan ya Pak Agung. Ya. Sekarang idealnya ini untuk 143 desa itu, langkah yang paling ideal itu apa Pak Agung? Jadi mungkin semeton veteriner dan masyarakat akan menyimak ini, syukur-syukur nanti para pengambil kebijakan bisa melihat podcast kita pada hari ini. Jadi ada satu masukan, satu persepsi yang sama bagaimana rabies di Bali ini kita bisa kendalikan untuk selanjutnya kita bebaskan. Kira-kira seperti apa ideal? Ya, mungkin secara teoritis sistem kita semakin dikuatkan. Sistemnya dikuatkan. Sistem Pak. Kalau Bapak di sini kan tak mungkin bisa tahu di seluruh desa di Betul. Bali ya. Iya. Siapa yang paling dekat dengan desa? Ya pimpinan desa itu. Kepala desa. Ya, kami menerapkan namanya di Kabupaten Kepulauan Siau, Sitaru namanya di Sulut Pak. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu di bawah Filipina itu ada kepulauan. Di sana ada 93 desa. 93 Nah, kami punya akses langsung ke Pak Bupati.
Kepala desa itu kalau di Bali setara dengan pendesa adat lah. Iya. Kita kumpulkan penyuluhan, mereka sepakat tidak mau warganya kena rabies. Mereka lah yang mendata siapa yang punya anjing, siapa yang digigit anjing. Yang terdepan adalah beliau yang tahu. Di Bali pun sama. Iya. Kalau sekarang di suatu desa di Bali, kepala desanya atau tokoh desanya, apapun namanya, sudah mampu mendeteksi ada rabies. Indikatornya apa? Kalau di anjing, anjing keluar dari perilaku normal. Kalau dia sudah gejalanya aneh, patut dicurigai rabies. Periksa data lagi. Oh, dulu ada rabies di sini. Udah, klinis sudah bisa dikenal. Begitu kemudian gigitan itu kan salah satu indikator juga. Iya. Begitu gigit, ya laporkan. Nah, langsung ada VAR, diberikan VAR. Sesuai SOP. Ini sudah bagus. Tinggal sadarkan masyarakat. Kalau sekarang mungkin hampir semua dah tahu lah. Di masa lalu ada yang tidak mau di VAR gitu. Untuk orangnya yang ya digigit. sudah tahu digigit anjing rabies tidak mau di VAR. Nah, ini harus disosialisasikan lagi sehingga target 2030 tidak ada manusia di Bali kena lisa lagi, kena rabies manusia. Saya kira suatu target yang bisa dicapai. Kalau sistem ini sudah kita lakukan. Berbasis desa, Pak. Berbasis desa. Nah, balai mengeluarkan peta tiap bulan. Tahu kita di mana kasusnya. Ya, jadi berdasarkan itulah nanti pemerintah daerah dalam hal ini dinas bersama dengan masyarakat itu untuk menjaga wilayahnya. Persis. Kurang lebih seperti itu ya Pak Agung ya. Persis. Baik, jadi tadi sudah disampaikan idealnya penanganan rabies itu kita sudah punya semuanya. Tadi Pak Agung juga sempat sampaikan mungkin yang terbaik untuk pengujian dalam rangka diagnosa rabies itu ada di Bali karena kita 1 kali 24 jam itu sudah harus ada hasil. Kecepatan bagus itu Pak. Iya. Dipelihara jangan sampai mundur seminggu, 3 hari. Iya, betul. Itu mengancam manusia. Karena itu terkait dengan Ya. keselamatan jiwa masyarakat. Betul, ini menjadi prioritas kami tentunya dan kami akan tetap pertahankan. Kemudian untuk tantangan dalam penanganan rabies di Bali ini kira-kira apa yang menjadi tantangan Pak Agung? Jadi supaya kita bisa menyadari, oh ini tantangan, ayo kita carikan solusinya bersama sehingga penanganan langkah-langkah pengendalian untuk pemberantasan ini bisa berjalan. Mungkin kita sudah sering bahas sosial budaya. Sosial budaya. Gimana masyarakat Bali memelihara anjing. Sama juga Pak, kayak di Flores, di Papua, kemudian di Sulut, Sulawesi Selatan, di tempat lain. Semua berkaitan dengan bagaimana masyarakat memelihara anjing. Bandingkan sekarang, Bapak mungkin tahu di nasional, dulu saya sekolah di Jogja. Waktu sekolah itu tidak sulit melihat anjing. Ya. Ada anjing. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja. Mana ada anjing jalan-jalan sekarang? Iya. Ya mungkin kalau ada 1, 2. Waktu saya sekolah, itu masih mudah. Banyak. Karena masyarakatnya sudah paham, sudah ada perdanya, diatur. Kalau di Pulau Jawa tinggal beberapa lokasi di Sumatera Barat dan Banten. Selainnya semua sudah berstatus rabies. Dimulai program pemberantasan tahun 95 waktu itu. Ya. Itu perdanya udah jalan, masyarakatnya sudah. Nah ini di Bali yang menurut penilaian saya penertiban cara pemelihara anjing ini belum optimal. Masyarakat masih melihara anjing, masih dilepaskan. Ya kita masih kejar-kejaran untuk vaksinasi. Tidak mungkin, sulit. Kalau anjing hanya beberapa ekor masih bisa. Tapi karena jumlah yang banyak, disinilah butuh kerjasama. Ini sosial budaya. Kemudian yang berikutnya juga mungkin berkait masalah organisasi. Baik organisasi kelembagaan, kita lihat itu seberapa besar power yang dimiliki organisasi. Yang paling kecil organisasi surveillance, organisasi tim vaksinatur sudah cukup untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian secara teknis udah lebih dari 100 tahun rabies di Indonesia. Sejak rabies di Bali muncul, sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan tingkat nasional. Udah semakin banyak pedoman-pedoman yang sudah sesuai. Sekarang masalah sumber daya, uang nggak boleh kecerat-kecerit ini, nggak mungkin, karena harus berkesinambungan. Begitu dihentikan, ya sudah,
Bapak mungkin paham, sewaktu COVID pelaksanaan vaksinasi rabies bisa berjalan. turun, mungkin karena hambatan untuk menghindari COVID, dana nggak ada, cakupan vaksinasi rendah, akhirnya meledaklah kasus tahun 2002, 2003. Karena kasus pada anjing meningkat, ancaman ke manusia juga meningkat. 22 orang meninggal. Nah, sekarang udah turun. Ya itu semua, Pak. Itu tantangan di dalam koordinasi juga. Koordinasi dari pemerintah, pihak yang berkepentingan, lembaga swadaya masyarakat, banyak masyarakat, pemerintah semua harus terintegrasi, satu komando, satu program. Jangan ada aneh-aneh yang keluar program tidak berbasis ilmiah gitu. Kita kan ditonton oleh dunia apa yang dilakukan di Bali. Nah, kalau saya sih masih tetap bersemangat dan masih mungkin kata kuncinya sama, baik manusia, hewan mendapat vaksin tidak akan kena rabies. Makanya disebut penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Iya. Kata kunci adalah vaksinasi. Betul. Nah, begitu vaksinasi tidak semudah itu kan. Vaksin harus bagus. Bagusnya gimana? Memiliki kemampuan menimbulkan kebal, duration of immunity, sekurang-kurangnya 1 tahun. Sekurang-kurangnya 1 tahun. Kalau vaksin itu hanya mampu menimbulkan zat kebal 6 bulan, di bulan ke-7 kena lagi. Kalau harus vaksin 2 kali, mahal di ongkos. Pilih vaksin yang terbagus untuk Bali. Vaksinnya ada, bisa lihat di literatur. Iya. Jadi sekali vaksinasi bisa 2 bulan. Kalau di literatur ada yang menyebut sampai 3 tahun. 3 tahun. Nah, bisa dicek daya itu, Pak. tahannya, Tapi untuk kita 1 tahun udah vaksin, pasti turun, Pak. Kan kita udah pernah mengalami penurunan. Betul, ya. Baik, jadi tadi disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama itu tadi sosiokultural ya, bagaimana masyarakat memelihara anjing itu tentu menjadi satu hal yang sangat-sangat berperan di dalam pengendalian ini. Nah, kemudian Pak Agung, tadi disampaikan vaksinasi harus dilakukan dengan vaksin yang mempunyai duration of immunity yang baik kan gitu ya, memadai, mungkin minimal 1 tahun kan begitu. Nah, selain vaksinasi, kira-kira apa lagi? Tadi mengingat pattern population-nya yang begitu cepat, kemudian populasi betina produktif yang cukup tinggi, bisa menghasilkan baru. Tentu ada tindakan kontrol populasi, mungkin terhadap hewan jantan atau betina, dilakukan sterilisasi lah seperti itu sehingga bisa menekan laju pertumbuhan. Nah, kaitannya dengan yang tadi disampaikan etanasi. Etanasi itu sepertinya masih pro kontra di beberapa kalangan. Bagaimana Pak Agung menjelaskan terkait dengan kebijakan etanasi? Yang dimaksud etanasi di sini itu seperti apa? Sehingga tidak menyebabkan salah persepsi di masyarakat sehingga akan menimbulkan pro kontra di antara masyarakat. Ya, memang banyak yang salah paham, memberikan penilaian yang masing-masing lah. Kita balai sini sangat berpengalaman tentang rabies. Betul. Karena wilayah kerja dulu kan Bali, NTB, NTT, sampai Timur Timur. Kemudian di Flores muncul tahun 1997. Kita tahu apa yang lakukan di sana adalah eliminasi besar-besaran. Kalau bahasa yang digunakan waktu itu, saya bolak-balik ke sana, eliminasi total. Eliminasi total. Nah, mungkin udah dipublikasikan oleh Pak Dibia sama John Bingham. Kurang lebih selama wabah itu 350.000 anjing kita bantai. Dimusnahkan gitu ya? Dimusnahkan. Istilah waktu itu eliminasi total. Hasilnya? Ada 6 kabupaten di sana. Kabupaten satu dengan lain variasi, tidak sama. Saya mendarat selama hampir 10 hari itu dari Larantuka, Sika sampai Labuan Bajo, Pak. Iya. Harus memakai fasilitas umum, tidak boleh pakai mobil dinas karena mencari data yang objektif. Apa yang terjadi di suatu tempat begitu dilakukan eliminasi,
anjing dipindahkan. Nah, anjing yang dipindahkan ini mungkin 1-2 diantaranya dalam masa inkubasi menyebalkan rabies. Akhirnya seluruhnya kena. Kalau nggak salah ingat saya tahun 2003 ada pertemuan dipimpin oleh gubernur. Pada saat itulah saya mengusulkan bersama-sama teman yang lain yang bersepakat harus lakukan vaksinasi. Sejak itulah dilakukan vaksinasi. Jadi karena kita ada pengalaman di Flores, begitu di Bali ada, di ruangan ini kita melakukan pertemuan informal sama teman-teman pemerhati rabies. Sudah dicanangkan vaksinasi pertama dalam waktu yang cepat. Kalau nggak salah itu kejadiannya 28 itu, kalau nggak salah Jumat apa Sabtu itu. Pak Gubernur sudah mengumumkan hari Minggunya, tanggal 1 Desember sudah dinyatakan oleh Menteri. Hanya butuh beberapa minggu, berapa hari, vaksin kita udah laksanakan. Di sebelah selatan, kasus pertama itu ya? Nah, di sebelah selatan Benara kita udah blokir, itu mampu bertahan kurang lebih 8 bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada anjing yang dikeluar areal sana, yang satu muncul di Serangan, kemudian yang satu lagi di Legian. Nah, itulah terus menyebar. Dalam waktu 2 tahun seluruh Bali udah kena. Artinya kalau yang bocornya itu Pak Agung kira-kira itu karena pergerakan alami dari HPR atau intervensi? Karena intervensi ada manusia. Ada intervensi. Di sini pentingnya gimana kita berkomunikasi secara baik dengan masyarakat. Karena waktu itu juga persepsi yang berbeda. Kita mengeluarkan, Pak Bupati waktu itu, penutupan wilayah. Jadi penutupan wilayah dikiranya ditutup gitu. Nah, ini daerah pariwisata yang sangat sensitif. Ditutup itu adalah anjing tidak boleh keluar sementara. Nah, itu diam di tempat. Kalau di Australia waktu ada flu kuda disebut standstill order. Jadi perintah tinggal di tempat. Kalau dia tinggal di tempat, pemilik bekerja sama dengan baik, kita vaksin yang bisa divaksin. Yang klinis kita tidurkan. Gitu. Jurusnya begitu. Iya. Jadi adanya kebocoran itu tidak terlepas dari kurang pahamnya masyarakat terkait dengan kebijakan. Karena masih baru, Pak. Karena masih baru ya. Nah, kemudian Pak Agung, menurut data dari Dinas Kesehatan di Bali sendiri itu rata-rata per tahun itu kasus gigitan bisa mencapai 30.000 kasus gigitan. Betul. Ini tentu cukup tinggi ya. Kira-kira yang menyebabkan tingginya kasus gigitan ini apakah kontak rate antar HPR, antar anjing, kemudian juga kedekatan secara sosiokultural dengan masyarakat, kira-kira seperti apa Pak Agung? Ya, itu bisa dihitung Pak, bisa kontak rate. Saya mulai dari anjingnya dulu. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman, anjing ini saya klasifikasikan di Indonesia menjadi 3. Anjing yang galak, agresif. Itu ada di Bali. Oh, termasuk anjing di yang Bali agresif. Anjing yang paling agresif, galak. Indikatornya kalau Bapak ke kampung pasti di gonggong anjing itu ramai itu. Iya. Yang posisi medium itu di Flores. Di Flores, di Papua itu anjingnya lebih jinak. Kita masih bisa berinteraksi. Gonggongan sedikit Pak. Nah, itu sepanjang pantauan saya secara sekilas lah. Nah, kemudian yang saya intensif di Sitaro itu anjing yang paling jinak. Dalam seminggu itu tim kita sudah berapa itu? 16.000 selesai Pak. Untuk vaksinasinya? Indikatornya artinya apa? Kan mudah dihandle gitu ya? Mudah dihandle. Indikatornya apa? Siapapun di rumah, baik anak, ibu, bapak, bisa pegang anjing. Sehingga kita bisa vaksin. Ngambil darah aja. Kalau di sana kita punya target 300-200 serum. Itu dalam 5 hari kerja udah selesai. Kalau di sini Bapak bisa hitung, masih kejar-kejaran itu. Iya. 20 target 20 sampel saja dalam 1 hari mungkin agak berat ya. Agak berat. Oh, di sana satu tim udah gampang dapat Pak. Iya. Cara ngambil darah udah profesional, kemudian anjingnya jinak. Itu paling jinak. Gimana cara mendidik anjing jinak? Itu persoalan. Itu yang harus dikembangkan di Bali. Dipelihara secara baik dari saat dia masih kuluk. Dari umur sebulan. Gitu ya, masih kecil. Dari umur sebulan, dari lulus dekat. Saya kan punya anjing. Seperti saya, di rumah hanya saya yang bisa handle anjing. Ibu nggak bisa.
Nah, di Bali juga begitu. Kalau kita survei, 90% responden ada yang bisa pegang anjing. Kalau tidak bapak, ibu, anak bisa. Pasti salah satu pasti bisa. Ada yang bisa. Itu hasil survei. Tapi begitu kita vaksin, yang vaksin kan pemerintah. Iya. Jam kantor. Nah, yang punya anjing bapaknya lagi kerja. Anaknya Nggak bisa. sekolah gitu. Nah, hanya sekolah kosong. Nah, kalau di Sitaru yang vaksin adalah penduduk desa yang kita latih, Tugas vaksinator di sana. petugas vaksinator di tempat, dia tahu siapa yang bekerja. Jam Kalau berapa yang ada bekerja vaksinasinya malam. Jam berapa ada di rumah sudah Ya, diketahui gitu ya. Udah tahu. Sehingga cakupan vaksinasi bisa Tinggi. dapat tinggi. Di samping anjing sudah jinak. Kemudian masyarakat sudah mendukung. Iya. Namanya Kapitalau itu. Iya. Ya memang ada kasus dulu. Begitu ada kasus, mana ada orang mau mati kan? Betul. Nah itu Iya. mau Pak. Itu pentingnya itu, gimana komunikasi masyarakat. Di samping memang anjingnya jinak. Iya. Di sini anjing paling berat Pak. Ya Bapak ngalamin lah sendiri. Iya. Ngambil salum 100, sudah berkeringat berapa tim itu yang diturunkan. Iya, betul. Baik. Jadi Pak Agung, terkait dengan vaksinasi itu tentu sekali lagi sangat penting untuk pengendalian rabies ini. Kemudian dengan populasi yang begitu tinggi, kemudian kasus gigitan juga yang tinggi, kira-kira langkah pertama yang harus diambil oleh masyarakat, oleh semeton veteriner ini apabila tergigit oleh anjing, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah ada untuk status desa ataupun wilayah seperti ini, tindakannya seperti ini, kemudian yang desa yang kriteria tertentu tindakannya seperti, apakah ada Pak Agung? Saya kira Departemen Kesehatan sudah membangun SOP-nya Pak, sudah mantap, tinggal kita laksanakan. Apa kunci-kuncinya? Begitu dikit anjing, laporkan secepatnya, udah. Nah, setelah itu gimana tindakannya sudah ada tuh diatur. Lokasi gigitan di mana, kapan diberikan VAR, kapan diberikan SAR, sudah diatur. Lapor itu udah kata kunci. Kalau di sini lapornya mungkin bisa ke Puskesmas ya. Puskesmas ya. Nanti juga ke Dinas peternakannya. Kemudian masuklah datanya menjadi satu. Semakin kita tingkatkan efektivitasnya lewat tadi tindakan berbasis risiko. Kalau kita tahu daerah-daerah merah, ya kan di sana sosialisasi semakin ditingkatkan. Betul, betul. Jangan sampai ada orang digigit anjing tidak mendapat tindakan sesuai SOP. Kalau Bapak saya review dari 200 sekian orang yang meninggal dalam 16 tahun terakhir, semua tidak memperoleh VAR. Tidak mendapatkan VAR. Iya, tidak mendapatkan. Karena ketidaktahuan, tidak melapor. Tidak melapor. Yang terakhir ini mulai meningkat, luka ringan, digigit oleh anak anjing. Enggak apa-apa. Diabaikan begitu saja. Gigitan, semua gigitan harus ini. Apalagi untuk anjing yang sudah dinyatakan positif, kan begitu ya Pak Gung? Nah, baru anjingnya SOP di bidang kita sekarang. Iya. Begitu anjing menggigit, anjingnya harus diobservasi. Iya. Nah, observasinya gimana? Harus diikat. Kalau nggak diikat, yang paling aman sih dikandangkan. Supaya tidak menggigit orang lain. Nah, kalau dia udah dikandangkan atau diikat kan aman tuh. Aman. Nah, itu observasi. Kalau anjingnya mati dalam kurun 2 minggu observasi, itu SOP kita. Diperiksa. Itu bukan rabies. Kalau dia rabies itu pasti udah mati. Kalau mati, sampel otaknya diambil. Nah, balai di masa lalu sudah melatih itu, ngambil otak pakai straw, semua sudah ada, tinggal dilaksanakan. Metodologi sudah ada, diagnosa lab sudah cepat, apalagi itu, tinggal dilaksanakan. Yang digigit beri VAR sudah, tidak ada gagal. Seingat saya hanya ada 1 di Bali dalam 16 tahun tuh, tapi itu pun tidak jelas riwayatnya, digigit kapan, gimana itu nggak jelas. Yang lain itu semua dapat VAR komplit, aman. Oh, berarti ada yang pernah mendapatkan VAR mungkin tidak komplit, akhirnya meninggal, itu ya? Itu bisa dicek datanya di Dinas Pernah Kesehatan. kejadian seperti itu? Secara umum semua yang ikut prosedur aman, Pak. Kembali ke penyakit rabies itu sendiri Pak Agung. Ini kan penyakit yang fatal ya, yang mematikan begitu. Sekali muncul klinis itu sudah tidak ada harap. Menurut Pak Agung atau mungkin literatur yang ada, apakah ada
survivor, artinya orang yang sudah dinyatakan rabies tapi dia masih bisa bertahan atau sebagai penyintas, apakah di dunia ini ada? Itu ada beberapa laporan, saya membaca di India juga pernah laporan, tapi banyak orang yang memperdebatkan. Kemudian yang diakui secara dunia itu di Amerika, Ya. di Milwaukee namanya. Milwaukee, ya. Milwaukee di sana mungkin orangnya sampai sekarang masih Masih ada. masih hidup. Nah itu aja satu-satunya. Oh, berarti- Sampai penemuan ilmu sampai saat ini ya. Yang paling aman sih vaksin udah. Vaksin ya. aja. Baik. Begitu klinis sudah nggak bisa disembuhkan. Iya, baik. Nah, kemudian Pak Agung tadi untuk yang anjing yang menggigit itu diobservasi, kemudian kalau dalam waktu 14 hari anjingnya sehat itu bisa dipastikan itu bukan rabies, kan begitu. Ya. Kemudian kalau mati selama masa observasi itu harus dilakukan pemeriksaan Ya. dengan mengambil sampel otak. Ya. Berarti itu kan harus dibedah ya Pak Agung ya untuk mengambil sampel Ya. otaknya. Nah, kira-kira untuk pengujian laboratorium apakah ada yang tidak perlu membedah otak mungkin dengan air liur atau apa gitu? Mungkin apakah ada ya memungkinkan itu Pak Agung sehingga anjingnya tidak harus mati dulu untuk bisa dilakukan pengujian. Sekarang ini pilihannya kan yang paling aman Pak. Betul. Mungkin masih ingat ya, staf di sini pernah Ibu Ica kan ngambil doktor tuh. Bu Ica ya. Bu Ica. Dulu pernah kita mikirin bagaimana virus rabies ini kan kalau menurut literatur disebut sangat fragile, mudah mati. Air liur yang keluar pagi, kemudian diperiksa misalnya agak sorean masih infeksius apa enggak gitu. Iya. Nah dengan pertimbangan dengan tim dari Australia dan semuanya itu berisiko Pak. Yang ngambil ini kan masih ada hal-hal yang kita nggak ketahui. Betul. Kalau ngambil yang di hidup ini pas ada kecelakaan nanti gimana? Yang paling aman sampai saat ini sih yang sudah kita lakukan ini paling aman. Memang agak sedikit harus bongkar otak. Iya. Yang lebih sederhana sudah dilatih pakai straw. Betul. Pakai Iya. straw juga bisa. Jadi hanya masuk dari tekniknya udah kita dokumentasikan. Kalau skala penelitian untuk tujuan tertentu boleh aja Pak. Tapi dilakukan oleh profesional. Iya. Orangnya benar-benar divaksin, vaksin orangnya ini benar-benar protektif, antibody, Iya. mau diperiksakan di mana di Bali nanti. Iya, betul. Tahunya udah divaksin tapi vaksinnya tidak efektif. Nanti pas ada luka, nah nanti Berisiko. tertular bisa ebor risiko Berisiko, tinggi. betul. Yang sampai sekarang disepakati yang paling aman yaitu straw. Tidak usah bongkar, kan nggak ada tekniknya. Iya, iya. Atau kalau di aman karena kita Bali kan dekat nih 1 jam dan sampai di lab, kepalanya udah bisa Kepala. bawa sini. Iya. Nanti juga pemusnahan di balai masih ada insinerator kan. Insinerator, Nah, itu betul. bersih. Iya. Sementara itu kalau dalam konteks penelitian silakan bisa Pak, tapi perlu ada hati-hati. Iya, baik. Nanti kalau ada kecelakaan kan heboh tuh nanti. Betul. Iya. Itu aja kan. Iya. Baik Pak Agung, ini menarik sekali kita berbincang tentang rabies. Tapi rabies itu kan ada istilahnya kan hewan penular rabies ya. Di samping anjing, kemudian kucing, kemudian juga ada monyet. Nah, tadi Pak Agung sampaikan di Bali sendiri ada beberapa populasi ya, koloni monyet. Satwa konservasi itu melihat intensitas kedekatan jarak antara monyet dengan anjing ini kan cukup dekat ya Pak Agung ya. Mungkin kami beberapa kali pernah ke taman wisata seperti Sangeh, kemudian Uluwatu. Itu di atas di pohon ada monyet, kemudian di bawah ada anjing. Saya berpikir ini sangat berisiko sekali kalau sampai ada anjing yang positif rabies menggigit monyet. Ini tentu akan membuat situasi semakin complicated, semakin sulit. Kira-kira hal seperti itu apakah kemungkinan akan terjadi? Terus bagaimana kiat-kiat untuk bisa menghindari hal seperti itu Pak Agung? Kalau kita belajar dari kemungkinan ya, namanya probability itu dari di atas 0 sampai 1 kan. Iya. Ini kita udah pernah dan terus kita pikirkan. Saya baru minggu lalu kontak Pak Andrew namanya. Nah, dulu kita satu tim di SIPAS. Kita sudah pernah melakukan penelitian interaksi anjing monyet.
Yang satu kalau galah di Alas Kedaton sama yang di Ubud itu. Monkey Forest. Karena itu datanya ada, tapi saya lupa kok tidak dipublikasi. Baru minggu lalu saya kontak. Tolong ambil data ini lagi, kita akan evaluasi. Kenapa saya mulai mikirin itu? Karena biasanya pada saat kita lengah, orang Bali bilangnya ampah, Pak. Nah, sekarang kasus kan masih tinggi nih. Nah, mekanismenya gimana? Dua binatang ini memiliki dua sifat yang berbeda. Kalau monyet disebut arboreal species, hewan yang hidup di pohon. Tapi kenyataannya kan dia juga di darat, di bawah juga. Nah, anjing disebut terrestrial species, dia ada di sini, di atas tanah gitu. Nah, kalau di sana kadang-kadang interaksinya kan lihat. Kalau dia normal, semua saling tahu sama tahu, tidak pernah saling terjadi kan gigitan. Yang kita khawatirkan apa? Anjing yang kena rabies, apalagi yang rabies tenang, dam rabies. Nah, dia kan teler itu di sekitar itu. Si monyet datang, dia coel-coel karena tidak ngerti. Kalau normal kan dia kabur. Nah, coel terjadi gigit. Nah, ini yang saya khawatir. Tinggal minta data seberapa besar interaksinya. Nah, dulu karena kita diskusiin juga dengan pakar dari Glasgow, namanya sekarang udah profesor ya, Profesor Kathy Hansen. Kalau dia sih meyakin jangan khawatir. Ini hewan punya dua sifat yang berbeda itu ya. Kehidupannya berbeda. Iya di lingkungannya dia, tapi monyet dan anjing kita di Bali kan, monyet dekat dengan manusia, ada anjing di sana. Betul. Nah, makanya saya selalu di rapat-rapat di dinas provinsi selalu menganjurkan desa-desa sekitar di mana monyet itu ada, cakupan vaksinasi 100% pada anjing. Wajib itu ya. Itu jangan ampah, jangan teledor. Karena kalau sampai monyet di alam itu kena, mau gimana? Nangkepnya susah. Betul. Dari sekarang mungkin Pak Kepala Balai harus siapin juga metodologi emergency action. Tindakan darurat apa yang kita bisa lakukan seandainya kecelakaan monyetnya kena. Ya mudah-mudahan lah, ini 15 tahun lebih masih bertahan lah, bebas. Solusinya namanya risk mitigation. Desa-desa sekitar itu wajib itu dijaga, betul. 100% anjing jangan vaksinasi masuk. Seandainya bisa bocor masuk, kita kan 24 jam sulit ngatur. Anjingnya sudah tervaksin. Kalau sudah tervaksin, asumsi kita rabies tidak muncul. Nah, kita udah pantau itu. Nah, itu ngeluh dulu timnya 24 jam memantau itu, Pak, bergilir setiap 6 jam gantian memantau interaksi ini antara monyet dengan anjing. Anjing ini ada interaksi atau enggak gitu. Nah, itu saya sudah mau cari datanya lagi yang kita kumpulkan dulu. Baik. Terima kasih Pak Agung. Jadi anjing yang ada di sekitar lokasi konservasi itu kita jaga. Kita jaga sebaik mungkin, kalau bila perlu cakupan vaksinasi 100% untuk meminimalisir kemungkinan seperti itu. Nah, itu kemudian, bisa disebut untuk konteks ini ya. Immune belt. Nah, ini. Sabuk pengaman barrier lah untuk barrier di sana. Nah, untuk monyetnya sendiri apakah perlu dilakukan vaksinasi? Karena begini Pak Agung, saya kalau tidak salah pernah ada yang namanya oral vaksin. Mungkin itu paling memungkinkan dilakukan untuk satwa-satwa jenis monyet seperti ini. Karena kalau nangkep satu persatu untuk divaksin secara parenteral seperti itu tentu akan sulit ya. Nah, artinya mungkin oral vaksin ini apakah sudah memungkinkan untuk dilakukan sebagai salah satu metode pengendalian rabies untuk baik itu untuk anjing maupun untuk satwa liar itu? Kalau penelitiannya dari sekitar tahun 2010 lewat Asyara Project, kita sudah meneliti umpan dulu Pak, bait. Nah, umpan ini diteliti, kesukaan anjing itu makan apa? Karena dia tidak boleh anjing yang makan langsung telan, nggak boleh, harus ada proses dikunyah. Nah, itu vaksinnya kayak kapsul itu Pak, ditaruh di dalam umpan, masuk, nanti anjing yang makan tuh dikunyah, ini pecah, nanti reseptor yang ada di sekitar mulut ini memberikan respon. Nah, ini yang sudah, kalau vaksinnya udah diteliti aman. Sementara penelitian waktu itu
belum diizinkan digunakan di Indonesia. Belakangan mungkin kan ada komisi khusus untuk ke vaksin seperti itu. Sepertinya sudah ada publikasi di Bali untuk mendukung vaksin parenteral ini. Iya. Ini parenteral kan kita nyuntik, nangkap Betul, susah. iya. Didukung untuk mencapai cakupan vaksinasi Lebih tinggi. standar yang lebih tinggi, nanti didukung dengan Oral vaksin. terutama mungkin lagi di daerah yang merah berat. Bisa, tapi belum diterapkan, Pak. Kembali lagi, vaksinnya 5 euro. 5 euro per dosis gitu Kurang ya. lebih, saya udah cek akses itu kurang lebih waktu itu, waktu penelitian, 5 euro, kalau sekarang euro 18 ribu, ya berapa itu? Iya, 90-an. Di mana nyari duitnya itu? 90.000 per Itu dosis. lagi permasalahan. Kalau monyet saya, menurut pemahaman saya dengan latar belakang epidemiologi saat ini belum. Iya. Jangan dulu, biarin. Lebih baik ngamankan kayak tadi. Yang akan menularkan itu kan hanya anjing. Betul. Ya, itu aja Iya. dijaga. Baik. Jadi kita kerjakan gitu yang fokus dulu di anjing, Pak Agung ya. Jadi teman-teman Ntar dulu kalau Bapak mau eksperimen nanti untuk menghadapi suasana darurat, tahapannya itu monyet itu kan ngecek ini umpan. betul. Umpan apa yang cocok Yang paling dimakan. disukai Ya, oleh dia. dan harus dikunyah. Kalau ditelan langsung nggak bisa. Iya, betul. Harus dikunyah sehingga dia pecah di mulutnya. Betul. Iya. Nah, itu. Belum lagi Skala penelitian lah seperti itu. yang disampaikan tadi, mungkin ada komisi yang mungkin terkait dengan GMO yang masih harus mendapatkan kajian lebih lanjut terkait dengan hal itu. Nah, jadi fokus kita sekarang di anjing dulu karena mungkin 90% lebih kasus di Bali itu bersiklus pada anjing kan yang seperti disampaikan oleh Pak Agung tadi. Dan terima kasih Pak Agung atas paparannya. Saya pada kesempatan ini memberikan apresiasi tentunya kepada petugas-petugas di dinas pemerintah daerah yang sudah sedemikian gigih berjuang untuk membebaskan Bali dari rabies ini, ya walaupun tentu banyak faktor yang mempengaruhi kejadian masih fluktuatif, tetapi dengan komitmen yang bisa tetap kita jaga, mudah-mudahan Bali ini bisa kita terus kondisikan dari 612 desa sekarang sudah sampai 143 desa, menurun sampai pada titik terendah 0 dan itu kita bisa pertahankan minimal 2 tahun, kita siap untuk declare Bali itu bebas rabies. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman di dinas yang sudah berjuang walaupun dengan segala suka dukanya, mulai dari hanya mendapatkan nasi bungkus, kemudian pernah mendapatkan operasional, dan saat ini mungkin kita jangan lagi berpikir operasional, tapi kita berpikir bagaimana Bali bisa kita bebaskan dari rabies. Nah, Pak Agung, saya rasa sudah cukup lama saya menyita waktunya Pak Dr. Agung untuk berbincang-bincang, memberikan pemahaman kepada semeton veteriner, kepada pemirsa semua. Mungkin ada yang ingin Pak Agung sampaikan kepada semeton veteriner, masyarakat, mungkin juga para stakeholder nanti. Mudah-mudahan itu bisa nanti dipedomani ke depannya sehingga memudahkan kita di dalam mencapai tujuan daripada pengendalian rabies ini. Terima kasih. Pertama, Pak Kepala Balai, saya bisa diundang kembali di tempat di mana saya dulu mengabdi juga di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ada manfaatnya. Kembali seperti saya nyatakan tadi, khusus untuk Bali, semuanya ada di sini. Perdanya ada, peraturan gubernur, instruksi gubernur sampai bupati, wali kota ada. Kalau perlu diperbaiki, silahkan kita evaluasi. Semua berbasis data. Datanya ada, di mana rabies anjing tinggal, 716 desa kita ketahui. Jumlah anjingnya juga kita ketahui. Hambatan pelaksanaan vaksinasi sudah kita ketahui. Tinggal memperbaiki implementasinya saja di lapangan, saya yakin kita bisa berhasil. Kepada teman semua, baik di balai, di dinas, di seluruh Bali, mari kita komit, karena penyakit ini penyakit yang bisa dicegah, baik manusia, baik pada hewan, bisa. Kita bersama-sama menjadi contoh pertama
Kalau bisa, yang berhasil sukses. Nah, saat ini memang kita belum berhasil bebas seluruhnya. Keberhasilan sekarang mampu mengendalikan lah, masih mengendalikan pada level yang kita terus turunkan sampai pada level target berikutnya. Jangan sampai ada orang kena lisa. Manusia tidak ada yang meninggal kena rabies. Dari apa yang kita diskusikan udah jelas itu. Kalau digigit anjing diberikan VAR, SOP-nya ada, udah ikutin itu saja. Pemetaan risiko ada, saya kira sangat mungkin. Saya itu keliling Pak, tahu. Saya baru minggu lalu juga lewat Zoom dengan Kota Palembang. Semangat juga, bebas rabies. Ya tapi persoalan antar tempat tuh masing-masing lain-lain. Kembali kalau saya karena lama di sini dulu, Bali pernah berhasil memberantas PMK. Nah sedikit nih keluar. PMK pernah diberantas dari Bali pertama di Indonesia. Kalau senior kita bisa, kenapa timnya Pak Kepala Bali nggak bisa? Nah, kan tinggal bersatu padu, terintegrasi, punya program yang berbasis ilmiah, didukung oleh masyarakat, sudah pasti. Rabies prinsipnya sama lah. Nah itu berhasil. Iya. Kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Kepala Balai sudah mengundang. Terima kasih Pak Agung. Jadi Semeton Veteriner, pakar begitu optimis, begitu yakin bahwa rabies bisa kita selesaikan dengan catatan semua punya komitmen, semua punya visi yang sama, pemahaman yang sama, karena kita semua sudah punya sumber daya, resources kita sudah ada, tinggal bagaimana ini kita bisa implementasikan dengan komitmen yang sama dari semua pihak. Dan 2025 nanti mungkin genap 17 tahun Bali sudah bergelut dengan rabies. Angka 17 ini kalau pada manusia mungkin itu adalah angka masa akil balik. Jadi sudah masuki masa dewasa. Mudah-mudahan angka 17 tahun kita bergelut dengan rabies ini menjadi titik awal bahwa rabies di Bali akan bisa kita bebaskan dengan lebih cepat lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Semeton Veteriner sudah menyimak apa yang menjadi perbincangan kami dengan pakar Pak Dr. Hewan Anak Agung Gede Putra MSc PhD SH. Beliau sangat terbuka sekali untuk berbagi, untuk berdiskusi dengan kita semua, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini memberikan pemahaman kepada kita semua untuk bisa lebih paham dan lebih memahami rabies itu seperti apa dan bagaimana kita mengendalikan itu. Sekali lagi terima kasih. Om Santi 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 Om.